Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pertanyaan, bagaimana cara sholat jama' qashar saat mudik lebaran? Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, safar atau perjalanan adalah salah satu hal yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat jama'. Kita bisa membaca satu riwayat yang disampaikan oleh Salim dari ayahnya. Dia berkata, "Kana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya'i idza jadda bihi sayr." Kata Salim dari ayahnya, saya melihat Rasulullah SAW itu pernah menjama sholat antara maghrib dan isya kalau beliau sedang melakukan perjalanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, demikian pula saat seseorang sedang melakukan safar atau perjalanan, maka dia diperkenankan untuk mengqashar sholatnya. Bahkan beberapa ulama sampai mensunnahkan atau menganjurkan ketika kita safar untuk mengqashar sholat kita. Dalil tentang kebolehan qashar ini bisa kita baca di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekalipun di dalam ayat itu ada semacam persyaratan jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, tapi bukan berarti di saat kondisi aman seperti sekarang, tidak ada gangguan di dalam perjalanan, kita tidak dibolehkan untuk safar, untuk mengqashar sholat, tidak. Karena Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisi perjalanan sudah aman, apakah boleh tetap mengqashar atau tidak? Dan Nabi menjawab kepada Umar, dan juga menjadi aturan buat kita. Kata Nabi, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah." Jadi qashar itu, mengqashar salat, meringkas salat dalam perjalanan adalah satu sedekah, sebuah pemberian, hadiah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Nah, inilah kenapa banyak di antara ulama yang menganjurkan untuk mengqashar salat kalau kita melakukan safar, karena dia adalah pemberian, hadiah dari Allah, maka tentu dengan sukacita kita menerima hadiah atau pemberian tersebut. Demikian pula diperkuat oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika rukhsahnya, ketika keringanan yang diberikannya itu dilaksanakan oleh kita. Sebagaimana Allah juga benci kalau maksiat, kedurhakaan kepadanya kita laksanakan. Nah, atas dasar hadis dan riwayat inilah para ulama sekali lagi banyak yang berkesimpulan sebaiknya ketika kita sedang safar itu sholat kita yang 4 rakaat diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dalam pelaksanaannya saat safar, maka kedua cara sholat ini, jama' dan qashar, itu bisa digabungkan sehingga istilahnya menjadi jama' dan qashar atau jama' qashar, tentu khusus untuk sholat yang 4 rakaat. Adapun kalau kita safar, untuk sholat yang 2 rakaat yakni subuh, untuk sholat yang 3 rakaat yakni maghrib, itu tidak boleh diqashar, hanya boleh atau tidak boleh diqashar. Jadi tetap sesuai dengan jumlah rakaatnya. Perbedaannya hanya ada perbedaan antara jama' dan qashar ketika kita safar. Untuk sholat qashar, kita hanya boleh melakukannya ketika kita sudah keluar dari rumah kita atau dari wilayah atau kota atau daerah yang kita tinggal di sana. Jadi para ulama berpendapat tidak boleh sholat qashar dilaksanakan di rumah atau di wilayah atau daerah di mana dia tinggal, tetapi harus sudah keluar dari tempat tersebut. Mereka mendasarkan pada riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Anas bin Malik, di mana dia berkata, "Shallaitu ad-duhra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa bidhil hulaifati rak'ataini." Kata Anas,
aku sholat duhur bersama Nabi SAW dalam sebuah safar atau perjalanan ketika di Madinah, karena Nabi tinggal di Madinah, Anas pun di Madinah, itu sholatnya 4 rakaat, tidak dikosor. Tetapi aku dan Nabi ketika sampai di Dzulhulaifah, para jemaah umroh atau haji lebih populer menyebutnya Bi'ru Ali atau Bir Ali, jaraknya dari Madinah kurang lebih 14 km. Aku, kata Anas, bersama Nabi sholatnya dikosor. Nah, dari hadis inilah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, para ulama kemudian berkesimpulan bahwa sholat kosor tidak boleh dilaksanakan di rumah atau di kota di mana dia tinggal, tapi harus sudah keluar, harus sudah dalam perjalanan. Berbeda dengan jama'. Kalau jama' di rumah pun boleh dilaksanakan. Misalnya di antara sahabat ada yang mau pergian ke Jakarta, jam perginya adalah 12:30, maka ketika di rumah dia boleh menjama sholatnya duhur dengan asar sekaligus di jama' takdim. Tapi untuk kosor ketika di rumah tidak diperkenankan. Itu barangkali perbedaan antara jama' dan kosor ketika seseorang sedang melaksanakan perjalanan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu, terutama bagi sahabat-sahabat juga yang melakukan perjalanan mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.